Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Luk Pitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salamah Allah curahkan untuk kita semuanya. Kiai Haji Nur Ihya Salafi menyampaikan beberapa hal terkait dengan seminar akbar di mana situ banyak sekali tokoh-tokoh yang hadir dan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kajian ilmiah tesis Kiai Maduddin dan kajian-kajian referensi yang ditemukan oleh Kiai Ihya disampaikan dalam sebuah seminar akbar. Ada Gus Fuad, ada Kiai Maduddin, ya, ada beberapa pakar lah, termasuk Said Mudakori, menyampaikan hal-hal yang terkait dengan Dzurriyyah Rasulullah SAW dari jalur Ba'alawi yang saat ini sedang dicari kebenarannya. Ya. Apa yang disampaikan oleh Kiai Nur Ihya ini menjadi sebuah pemahaman baru buat kita semuanya selaku umat muslim di bumi Nusantara ini yang meyakini bahwa Dzurriyyah Wali Songo, termasuk mereka-mereka yang notabene sekarang sudah dalam menuju kebangkitan, ikut memberikan kontribusi positif terkait dengan polemik nasab saat ini, sehingga ada penyelesaian yang luar biasa baik tanpa harus ada caci maki, ada dendam, ada hinaan. Semua dijalani dengan ilmiah, tentunya bisa merangkul tanpa memukul, sehingga kita diberi pencerahan terkait dengan ilmu, karena ilmu datangnya dari Allah. Semua butuh Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hubungan antar umat Muhammad Rasulullah SAW terjaga dengan baik. Kita simak apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Nur Ihya Salafi terkait dengan seminar akbar tersebut. Salah hilah mohon maaf yang karya agama Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Di hadapan panjenengan semua orang-orang yang mulia, di samping kiri kanan saya juga orang-orang yang sangat mulia, di tempat yang mulia, tempat di mana tauhid digalakkan, mu'allaf dilayani di Yayasan At-Tauhid sini. Semoga menjadi tonggak berdirinya kembali NKRI ala Nusantara Indonesia Raya. Mulai dari malam hari ini, bahkan malam-malam yang lalu ya, untuk yang akan datang, hari malam terus berganti. Semoga umat Islam yang ada di Indonesia ini semakin sadar, menyadari akan pola tipu daya kaum Ba'alawi. Siapa kaum Ba'alawi itu? Kaum yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, darah Nabi, ahli bait Nabi, tetapi tidak ada data yang benar-benar bisa diakui oleh nasabah mutaqaddimin dan nasabah mutaakhirin yang berakal sehat sampai saat ini. Di antaranya adalah beliau Kiai Maduddin Usman Al-Bantani. Saya secara pribadi tidak mendukung beliau, tetapi mendukung penelitian dan keilmuan sekaligus kebenaran yang beliau sampaikan. Jadi objek itu saya tidak ada di tengah, tetapi karena beliau adalah orang yang benar, Gus Fuad orang yang benar, Gus Fakih orang yang benar, Said Mudakori orang yang sangat benar, Bagus Moki orang yang benar,
Bahkan Prof. Dr. Manakin Ali orang yang sangat-sangat benar, dan saya wajib mendukungnya. Tidak hanya saya, seluruh umat Islam di Indonesia, bahkan tidak hanya umat Islam, tetapi umat Muslim pun wajib untuk mendukung kebenaran ini. Jika kita bersatu untuk menyampaikan kebenaran, maka kebatilan akan muncul. Tetapi kalau kita diam, maka kebatilan akan maju. Kita yang mundur. Kebatilan yang diulang-ulang, dipropagandakan secara terus-menerus masif, maka akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Contohnya apa? Selama ini 90% umat Islam Indonesia, khusus yang warga Nahdien, masih terbuai dengan mimpi-mimpi, dikasih harapan palsu oleh para habib Alawi. Ini buktinya. Oleh sebab itu, kami mengimbau kepada saudara-saudara kami semua, sama masif juga nanti untuk kita bertutur untuk pesantren, untuk menyadarkan tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat dan pejabat yang ada di Indonesia ini. Bukan membenci musuh Allah, tidak menyadarkan, kembalikan ajaran murni Islam yang sebenarnya rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil alawiyin. Karena apa? Islam di Indonesia ini sudah dimanipulasi, dimonopoli oleh mereka. Mohon maaf, ini agak keras semua, tapi rodo santun ya. Rodo santun. Hadis sudah dirubah. Artinya bahkan mengambil hadis yang mau bukan Quran saja tafsirnya bisa dimanipulasi. Apalagi kitab-kitab sejenis kitab nasab. Sudah disampaikan oleh beliau di Jumat Usman, dan saya juga menyampaikan sejak abad 4 sampai 9 Hijriah tidak pernah ditemukan keabsahan silsilah nasab Alawi. Terus masih ada yang tetap percaya ke atas dasar apa? Atas dasar kitab-kitab nasab akhir. Yang pastinya kita kembali ke awal. Kita kitab nasab yang lebih primer dan sekunder mendekati primer. Nanti pasti kita akan dituduh, itu seni Wahabi, seni Syi'i, pasti begitu. Pasti kita akan dipojokkan, disudutkan, mengikuti Syekh Abu Bakar As-Subhani, Syekh Audah. Mana kitab yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah yang mendapatkan nasab Alawi? Ada banyaknya. Kita sudah buka website dan sekarang sudah terbuka jaringannya di seluruh dunia. Tidak hanya ulama Syiah saja, ulama Salafi Wahabi saja, tapi ulama Ahlussunnah wal Jamaah pun ada yang mendatalkan nasab Alawi tidak tersambung sampai Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang harus bisa jadi pengumuman untuk masyarakat Indonesia, khususnya para santri, jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, semua di seluruh Indonesia. Pengumuman semuanya. Ayo kita lunturkan keyakinan kita, meyakini bahwa Alawi para habib atau habaib di Indonesia ini, karena seluruh dunia ya itu adalah keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW secara sahih, sah dan meyakinkan. Kita mulai mundur, ayo kurangi 80%, bertahap 70, lalu 50%, lalu 20%. Lalu lama-lama tinggalkan, anggap saja mereka sebagai ulama warasatul anbiya. Ini kan harga ini yang adil ya kan. Mereka kita anggap sebagai ulama asalkan satu. Jangan sampai mereka menganggap Nabi sebagai duri anak bisa sekarang Nabi. Kalau masih kayak gitu wajib kita tangkap, kita proses ke pengadilan. Dan saya sudah siap setelah pilpres nanti seandainya ini diangkat ke muka pengadilan ya, proses hukum saya siap di penjara 10 tahun sesuai dengan somasi yang pernah dilayangkan ke kami. Jika saya salah ya, tapi sebaliknya jika mereka yang salah harus lengkap 100% saat kami.
Sampai yang belum lahir pun harus didoktrin. Mulai dari usia 4 bulan waktu mau mendengani dikasih ruh jiwanya dalam kehidupan harus didoktrin semua. Kamu juga keturunan Nabi, kamu juga harus begitu. Karena apa kan tidak mulai dari situ, nanti kayak orang Israel sebelum lahir itu sudah dari kandungan sampai setelah lahir itu menganggap bahwa selain dari kita ini semua adalah kasta rendah semua, sama sekali tidak ada seperti hewannya. Paling mulia itu saya yang keturunan Nabi yang mulia. Kamu itu siapa? Kamu itu siapa? Kamu itu awal ya, kamu itu jamos. Inilah yang kita perjuangkan. Beliau yang mulia ini perjuangkan ini bukan demi untuk ulus, bukan untuk harkat dan martabat bangsa, demi mengembalikan status tiadanya kasta di Indonesia ini. Dan ini cocok dipahami oleh seluruh mu'alaf yang ada, termasuk yang ada di keluarga besar yang ada Lumina mu'alaf atau bahwa kita umat Islam ini sebenarnya tidak eker-ekeran ekeran bertengkar merebut balung yang tidak ada dagingnya, tidak, tetapi untuk urusan, karena ini bahayanya lebih besar daripada terorisme, radikalisme, bahkan bisa juga lebih bahaya daripada corona. Kalau corona cuma 3 tahun, 4 tahun selesai, ini bisa sampai 100, 200, 300 tahun yang akan datang jika tidak kita mulai dari sekarang. Harus, ini penyakit yang sangat-sangat ganas, menular, parah akibatnya, diderita oleh umat yang ada di Nusantara. Jadi Bani Jawi, Wali Songo bergerak untuk meluruskan, karena yang punya data, pustaka dari kita ini. Saya yakin ulama-ulama pondok pesantren Salafiyah dan Salafiyah yang 90% tidak ada yang memiliki lipat naskah. Saya yakin. Nanti kalau ada yang beli pengumuman ke Pak Yai Zazuki dari Bangkalan Madura. Nah, saya monggo. Tapi saya yakin sekelas Gus Najib, sekelas Biayahnya, ya, sekelas Gus Romli hanya memiliki kitab nasab abad 9, 10, 11, 12, mentok 14, 15 sekarang. Jadi mereka mau sah, nasab alami sah. Dan baru-baru ini saya juga menemukan manuskrip kitab Fathur Rahimur Rahman yang mengatakan bahwa makam Imam Ahmad Al-Atah An-Nabad itu sebenarnya palsu. Karena 544 tahun baru dideteksi angka-angkanya tidak ada di atas sekitar 100 ya, atau 50 meter, bukit agak tinggi di situ yang sekarang dibangun menjadi makbarah atau makam Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir atau An-Nabad Al-Atah itu. Sebenarnya tidak ada, hanya berdasarkan isyarah fil kasfi dengan ronsen berarti. Dan ilmu ronsen makam itu turun-temurun sampai sekarang. Buktinya kan ada pada sekarang. Imam Ahmad Al-Atah ditemukan makamnya itu juga berdasarkan ilmu ronsen. Dan buktinya sampai keturunannya di Indonesia sana mencari makam tua juga dengan ilmu ronsen dialihkan ke Landa Alawi, kebanyakan bin Yahya Al-Qudus, Al-Qab dan lain-lain. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Sekali lagi saya ulangi lagi pengumuman seluruh rakyat Indonesia, baik muslim dan non-muslim, ayo bangkit, sadarlah kalian, sadar tanyo jadi semua yang terkena dendam masal, ilmu hipnotis, hipnoterapi level master, bukan level basic advance, bukan master. Tapi apa yang mereka ucapkan itu penuh dengan sifrah. Inna minal bayani la sifrah, sihir yang mensihir kalian. Sadar kalian, bangunlah kalian, bangun mulai dari sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.